Karena suatu dan lain hal, ia dan suaminya memutuskan untuk bercerai. Setelah perjalanan perdebatan yang alot, hak asuh akhirnya dijatuhkan ke tangan Dahlia. Setelah berpisah dengan suaminya, Dahlia dengan budget seadanya memutuskan pergi dari New York dan mencari sebuah apartemen di Roosevelt Island. Singkat kata, tibalah ia di sebuah apartemen sederhana, dan di sana ia sudah ditunggu oleh owner apartemen tersebut yang bernama Mr. Murray. Mr. Murray kemudian mengajak Dahlia dan Cecilia menuju apartemennya. Mereka juga sempat diperkenalkan dengan seorang pria yang sudah 20 tahun tinggal di sana bernama Vic. Selain penghuni apartemen tersebut, ia juga merangkap sebagai pemelihara bangunan sekaligus engineering di apartemen tersebut. Mereka pun menuju apartemen yang tersedia saat itu dengan menggunakan lift. Setelah sampai, Murray dan Cecilia pergi lebih dulu. Namun Dahlia tertinggal di lift karena pintu lift tiba-tiba tertutup. Dahlia tiba-tiba merasakan sesuatu ada di lift tersebut. Dan sesuatu itu mencoba menggenggam tangannya. Mr. Vic yang juga saat itu kebetulan melihat hal itu dari CCTV merasa heran. Saat itu Dahlia tiba-tiba saja teringat kenangan masa lalunya, di mana ketika itu ia dijemput oleh ibunya di sekolah dan dengan perlakuan sedikit agak kasar ia dibawa ke dalam mobil. Dahlia tiba-tiba tersadar dan di saat bersamaan pintu lift terbuka kembali. Cecilia dan Mr. Murray terlihat sudah menunggunya. Murray pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia mengatakan kejadian itu disebabkan karena bangunan tersebut sudah cukup tua karena dibangun pada tahun 1976. Mr. Murray sempat melihat ke dalam lift dan ia melihat ada bekas genangan air dan berpikir itu adalah genangan air hujan yang merembes dari lantai atas. Ia pun mencoba mencari alasan dengan mengatakan hujan terus-menerus turun di tempat itu. Setelah itu sampailah ia di apartemen bernomor 9F. Cecilia kemudian dibawa ke kamarnya dan terlihat Cecilia kurang menyukai kamar tersebut. Dan saat ia melihat di sekeliling, ia melihat di atap plafon terlihat ada bekas air yang mungkin disebabkan karena rembesan dari lantai di atas mereka. Mr. Murray kemudian menunjukkan semua bagian di apartemen tersebut pada Dahlia. Terlihat Dahlia mulai menyukai apartemen tersebut. Namun saat mereka sibuk, tanpa mereka ketahui Cecil berjalan keluar. Ia terlihat menaiki tangga dan sampailah dia di atap gedung tersebut. Di atas sana ia melihat sebuah tangki air besar dan menatap lama benda tersebut. Ia pun sempat melihat-lihat dari sekitar pinggir gedung. Dahlia yang melihat pintu terbuka mulai menyadari bahwa Ceci keluar kamar. Ia pun mulai berkeliling mencari anaknya, namun tak menemukannya dimanapun. Bahkan Vic juga tak melihatnya. Mr. Murray kemudian menyuruhnya memeriksa ke atap gedung. Mereka pun ke sana dan ketika Dahlia membuka pintu, ia melihat Ceci sudah memegang sebuah tas pink bergambar Hello Kitty. Dahlia sangat kaget dan langsung memarahi Ceci karena ke atap seorang diri. Dahlia kemudian mengkomplain kelalaian Mr. Murray yang tidak mengunci pintu menuju atap gedung. Bahkan atapnya di sana tanpa pagar pembatas. Murray kemudian ke bawah dan menemui Mr. Vic. Ia kemudian memarahi Mr. Vic karena membiarkan pintu menuju lantai atas gedung terbuka. Ia pun mengancam akan mengadukannya ke serikat pekerja karena kelalaiannya. Namun Mr. Vic bersikeras karena sejam yang lalu ia habis berkeliling, memeriksa bangunan dan kembali menguncinya. Ia yakin sekali pasti ada orang lain yang membukanya. Mr. Murray lalu menyuruh Mr. Vic memeriksa tas yang didapat Cecil di atas. Di dalamnya ada sebuah buku dan boneka anak perempuan. Saat Cecil mau mengambil tas itu, Mr. Vic melarangnya. Dan Mr. Murray kemudian mengatakan, Mr. Vic akan menyimpan tas itu selama seminggu. Jika tak ada yang datang mengambilnya, Cecil boleh memiliki tas tersebut. Setelah melihat-lihat apartemen tersebut, mereka pun keluar gedung. Di sana Cecil mengatakan bahwa ia sangat menyukai apartemen tersebut. Dan ia benar-benar tak sabar pindah ke sana. Dahlia pun mulai mengurus semua formulir yang dibutuhkan untuk tinggal di apartemen tersebut. Namun mereka harus menunggu sampai apartemen mereka selesai direnovasi. 4 hari berlalu setelah kejadian itu. Mereka pun akhirnya masuk ke apartemen baru mereka. Mereka berberes-beres dan menikmati tinggal di apartemen yang baru. Saat Cecil melompat-lompat di kasur, ia melihat ada bekas bocor di plafon kamarnya. Dahlia juga melihat atap itu ada bekas air yang sudah membuat plafon atapnya berjamur. Keesokan harinya, Dahlia mempersiapkan Ceci ke sekolah. Namun sebelum berangkat, ia melihat rembesan di plafonnya makin meluas. Dan malah, airnya sampai menetes ke lantai. Karena tak ada waktu, ia kemudian mengambil ember dan menampung air yang menetes di lantai. Dahlia kemudian membawa Ceci ke sekolah barunya. Di sana ia sudah disambut oleh ibu guru yang akan mengajar di kelasnya. Setelah mengucapkan perpisahan, Dahlia pun kembali ke apartemen. Dahlia kemudian menemui Mr. Vic untuk memintanya memperbaiki plafonnya yang bocor. Namun Mr. Vic mengatakan agar ia menghubungi Mr. Murray lebih dulu.
karena kebocoran itu disebabkan oleh sambungan pipa di atas kamarnya. Menurutnya, percuma saja ia memperbaiki plafon kalau pipa di atasnya tidak diperbaiki dan akan bocor kembali. Oleh karena itu ia perlu memanggil tukang pipa untuk menambal kebocorannya. Dahlia pun menelpon Mr. Murray dan Mr. Murray menyuruh Dahlia agar menyuruh Mr. Vick saja untuk memperbaikinya. Ia yakin Mr. Vick bisa menanganinya. Dahlia kemudian kembali menuju ke kamar Vick dan Vick terlihat nampak kesal karena ia merasa kebocoran itu harus diperbaiki dari pipanya. Kalau tidak begitu, plafonnya akan bocor kembali. Vick pun mengatakan tidak bisa membantunya saat ini, karena itu adalah tugas dari tukang pipa. Dahlia kemudian kembali ke apartemennya. Ia pun sempat mengalami lift yang ia naiki mengalami gangguan. Untungnya ada seorang pria yang membantunya. Setelah sampai di apartemennya, ia menemukan sebuah surat dari mantan suaminya yang diselipkan dari bawah pintu. Suaminya ternyata mengajaknya berunding kembali tentang permasalahan hak asuh atas anaknya, karena suaminya merasa belum puas dengan keputusan terakhir yang ia terima. Setibanya di apartemen, ia mendapati ember yang menampung tetesan air dari plafonnya penuh bahkan meluber. Ia pun heran ketika membuang air dari ember tersebut. Air dari ember tersebut berwarna hitam. Dan setelah itu ia tiba-tiba merasakan sakit kepala dan kemudian minum obat. Namun saat ia mau mengambil air, ia mendapati beberapa helai rambut keluar dari keran tersebut. Ia pun merasa heran dengan apartemen tersebut. Setelah itu ia beristirahat sambil menelpon Murray kembali dan mengatakan Vick tidak mau memperbaiki plafonnya. Murray lalu berjanji akan menelpon Vick agar ia mau memperbaiki plafon Dahlia. Saat ia tidur, tiba-tiba ia mendengar suara Sesi memanggilnya. Ia pun keluar dan memeriksanya. Namun ia tak menemukan siapapun sampai ia tiba di sebuah kamar bernomor 10F. Apartemen yang tepat berada di atas apartemennya. Ia pun mengetok kamar itu dan ternyata tidak dikunci. Ia pun masuk dan ia dikagetkan dengan lantai di ruangan itu telah tergenang air. Air ada di mana-mana dan membanjiri ruangan itu karena semua keran air dibiarkan terbuka. Ia kemudian masuk lebih dalam ke ruangan tersebut. Di sana ia melihat sebuah foto, yang mana foto itu adalah foto dari keluarga Rimsky, seorang warga Rusia yang dikatakan telah meninggalkan apartemennya beberapa hari yang lalu. Di sana ia juga melihat apartemen tersebut masih tertinggal barang-barang milik keluarga Rimsky. Saat dia masuk ke kamar mandi dan menutup keran di sana, tiba-tiba Vick mengagetkannya. Vick mengatakan bahwa apartemen tersebut sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ia juga mendengar kabar bahwa Mr. Rimsky telah meninggalkan negara ini dan istrinya tidak ada kabar pergi entah kemana. Dan setelah itu ia juga menceritakan tentang dua orang pria bernama Steve dan Billy dari kamar sebelah. Vick mengatakan mereka telah mencuri kunci kamar Rimsky. Dan karena tidak ada penghuninya, mereka menggunakan apartemen tersebut untuk minum-minum, ngedrugs, dan lain-lain. Selain itu, Vick juga berjanji akan menangani kamar Dahlia setelah ia selesai mengurus kamar Mr. Rimsky. Beberapa saat kemudian, Vick datang dan mulai membongkar plafon kamar Dahlia. Vick kemudian mengatakan akan melanjutkan penambalannya di esok hari. Setelah itu Dahlia menjemput Sesi ke sekolahnya. Di sana ibu guru Sesi mengajak Dahlia ngobrol dan mengatakan bahwa Sesi kemungkinan punya teman khayalan. Karena ibu gurunya memperhatikan, ia lebih senang mengobrol sendiri daripada bermain dengan teman lain di kelasnya. Sepulang sekolah, Dahlia memancing Sesi agar mau mengatakan teman khayalannya tersebut. Tapi Sesi mengatakan ia tak memiliki teman baru di kelasnya. Malam itu akhirnya terpaksa Sesi tidur di kamar ibunya karena kamarnya sedang diperbaiki. Saat Dahlia menelpon seorang teman, ia tiba-tiba mendengar Sesi sedang berbicara. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun ia tiba-tiba terdiam saat ibunya masuk ke kamarnya. Ia pun mengatakan tidak sedang berbicara dengan siapapun saat ibunya menanyainya. Setelah itu ibunya kemudian mendekatinya dan mulai merayunya agar mau mengatakan teman khayalannya tersebut. Dan akhirnya Sesi pun buka suara dan mengatakan bahwa ia memiliki seorang teman, namun hanya ia yang bisa melihatnya. Nama temannya tersebut adalah Natasha, anak perempuan yang masih seumuran dengan dirinya. Setelah mengatakan semua itu, mereka pun pergi tidur. Setelah mereka tidur, tiba-tiba terdengar pintu kamar 10F terbuka dan terdengar suara anak perempuan memanggil-manggil ibu dari kamar tersebut. Dahlia pun bangun dan memeriksanya. Ia lalu memberanikan diri masuk ke kamar dan menuju toilet. Di sana ternyata ada seorang wanita yang sedang mabuk di toilet. Dan setelah diperhatikan ternyata itu adalah ibunya Dahlia. Ia kemudian membentak dan mengatakan ia sangat membenci Dahlia hingga Dahlia terpental. Dan ternyata itu adalah mimpi Dahlia.
Dari kejadian di atas bisa diketahui bahwa kemungkinan Dahlia memiliki konflik dengan ibunya ketika ia masih kecil. Konflik keluarga yang tidak begitu dijelaskan dalam film ini tentang penyebab konflik di antara mereka. Keesokan harinya saat Dahlia menjemput Sesi, ibu guru Sesi mengajak Dahlia berbicara tentang masalah Sesi. Ibu guru mengatakan tadi siang Sesi sempat mengamuk saat semua siswa sedang bernyanyi. Bu guru pun menyarankan agar Sesi diperiksakan ke psikiater agar mengetahui apa yang sebenarnya dialami Sesi. Dan kebetulan di kelas itu juga ada seorang psikiater dan juga gratis. Dahlia pun masih mempertimbangkan hal tersebut. Setelah itu saat mereka di apartemen, Vic baru saja selesai membereskan plafon di kamar Sesi. Dan saat ia mau pulang, Sesi kembali menanyakan tas Hello Kitty yang ia temukan di atap gedung. Vic mengatakan bahwa tas itu sudah diambil oleh pemiliknya hari ini. Ia menyarankan agar Sesi tidak terlalu berharap dengan tas itu. Tapi Sesi malah marah dan mengatakan bahwa Mr. Vic telah berbohong. Saat di dapur, Sesi kembali mengungkit masalah Mr. Vic. Sesi tahu kalau Mr. Vic telah berbohong karena Natasha teman khayalannya mengatakan bahwa tas Hello Kitty itu masih ada di meja Mr. Vic. Ibunya mulai kesal karena ia terus menyebut-nyebut teman khayalannya itu. Tapi Sesi menyela, mengatakan ia bukanlah khayalan. Natasha itu nyata baginya dan ia hanya tersesat karena ia diterlantarkan oleh ibunya. Sesi pun nyeletuk, sama seperti ibu yang diterlantarkan dan dibenci oleh nenek. Mendengar hal itu Dahlia mulai marah. Ia heran dari mana Sesi mendapat informasi masa lalunya. Yang setahunya hanya suaminya yang tahu akan hal itu. Ia pun memaksa Sesi mengatakan yang sebenarnya siapa yang memberitahunya rahasia masa kecilnya. Sesi pun mengatakan bahwa semua itu dikatakan oleh Natasha. Saat Dahlia mau melanjutkan, tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata mantan suaminya menelpon untuk meminta izin mengajak Sesi berjalan-jalan hari Sabtu. Dahlia pun sempat menanyakan pada Kyle perihal Sesi yang mengatakan konflik yang terjadi antara dirinya dan ibunya. Tapi Kyle mengatakan ia tak ada menceritakan apapun tentang masalah itu pada Sesi. Hari Sabtu pun tiba, Sesi sudah siap menunggu ayahnya di depan apartemen bersama ibunya. Setelah Sesi dibawa ayahnya, Dahlia kemudian membawa baju kotor menuju ruang laundry. Di sana ia sempat diganggu oleh dua laki-laki berandal di apartemen tersebut. Dia adalah Steve dan juga Billy. Sambil menunggu cuciannya, ia menuju ke sebuah tempat sampah. Saat ia membuka tempat sampah, ia melihat tas Hello Kitty di dalamnya. Ia lalu mengambil tas itu dan setelah diperhatikan, itu adalah tas yang ditemukan Sesi di atap gedung apartemen. Setelah dibuka, ternyata di dalam tas itu bertuliskan nama Natasha Rimsky. Ia pun kembali teringat dengan nama teman khayalan anaknya. Ia lalu membuang tas itu kembali dan setelah itu ia kembali ke tempat laundry. Tiba-tiba mesin cuci bergoyang-goyang keras seakan-akan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam mesin tersebut. Tiba-tiba ia mendekati mesin itu dan seorang anak perempuan muncul dari dalam mesin cuci hingga membuat air mesin cuci tumpah ke lantai. Dahlia pun kemudian berteriak-teriak minta tolong. Vic kemudian datang dan membersihkan lantai tersebut. Saat itu Dahlia sempat menanyai Vic apakah ia mengetahui Natasha Rimsky. Vic kemudian menjelaskan bahwa Natasha adalah anak dari keluarga yang tinggal di apartemen nomor 10F. Ia menambahkan, ibu Natasha tidak kuat hidup dengan suaminya yang sedikit gila dan meninggalkan suaminya dan mungkin saja ia membawa Natasha bersamanya. Selain itu ia juga mendengar bahwa Mr. Rimsky sekarang sudah berada di luar negeri dan ia tak pernah lagi mendengar kabar mereka kembali ke apartemen. Setelah selesai mencuci, Dahlia merasakan sakit kepala. Ia pun meminum sebuah pil dan kemudian tertidur. Ia pun sempat bermimpi tentang Natasha, di mana saat itu ia memberinya makan, memandikan, dan menidurkannya. Setelah itu ia tiba-tiba dibangunkan dengan tetesan air dari plafon. Ia pun heran kebocoran sekarang berpindah ke plafon kamarnya. Setelah itu ia pun sempat menelpon Sesi, dan Sesi komplain karena ibunya tak pernah mengangkat teleponnya berkali-kali. Ia juga mengecek banyak voicemail dan telepon yang tidak ia jawab. Ternyata setelah meminum pil itu, Dahlia tidur selama 24 jam. Singkat cerita, Sesi diantarkan kembali oleh ayahnya. Mereka pun berpisah dan Dahlia menuju apartemennya. Namun saat mau naik lift, ia melihat Kyle belum berangkat. Ia kemudian melihat kemana perginya mantan suaminya, dan ternyata Kyle pergi dan terlihat ia mengobrol dengan dua pria berandalan yang mengganggunya di ruang laundry. Dahlia pun sempat berpikir bahwa Kyle adalah penyebab semua kekacauan di apartemennya. Setelah itu ia kembali ke lift, namun ia tak mendapati Sesi berada di sana. Ia lalu menyuruh Sesi diam di lift, sementara ia menurunkan lift ke tempat semula. Dan saat pintu lift terbuka, ia sudah mendapati Sesi memegang boneka Barbie selain boneka yang diberikan ayahnya. Selain itu ia juga mendapati tas Hello Kitty milik Natasha di sampingnya.
Di kamar apartemen, Dahlia kemudian meminta pada Sesi agar menjauhi Natasha. Di malam harinya ia diam-diam menelpon pengacaranya yang bernama Mr. Jeff Pletzer. Ia mengatakan bahwa selama ini suaminya diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk kepadanya. Ia mengatakan bahwa suaminya berusaha membuatnya gila dengan membayar 2 orang berandal dari apartemen yang lain untuk merusak lift, bermain-main dengan tas Hello Kitty, bahkan mereka membuat air di kamar 10F terus mengalir agar membasahi kamarnya. Mendengar semua cerita Dahlia, Jeff berusaha menjadi pendengar dan hanya menyarankan agar ia tetap tenang. Keesokan harinya sebelum mengantar Sesi, Dahlia kembali menemui Fix untuk mengkomplain masalah kebocoran kamarnya lagi. Dan selain itu, ia menyuruhnya membuang tas Natasha ke tempat lain. Ketika Sesi mendapat pelajaran menggambar di sekolah, Natasha mulai datang mengganggunya. Tangannya mulai bergerak-gerak sendiri dan mencoret-coret buku gambarnya. Meskipun Sesi menyuruh Natasha pergi, tapi tangannya terus bergerak-gerak malah tambah parah, hingga mencuri perhatian teman-teman dan gurunya. Ia kemudian ditenangkan dan diantar ke kamar mandi oleh bu guru untuk membersihkan tangannya dari cat air. Namun saat ia mencuci tangan, Natasha kembali mendatanginya. Saat Natasha datang, tiba-tiba semua keran air terbuka dan mengeluarkan air hitam. Sesi yang mulai ketakutan lalu bersembunyi di toilet. Ia berteriak menyuruh Natasha pergi, dan tiba-tiba air yang membanjiri toilet berubah menjadi darah. Setelah itu terlihat Dahlia pergi terburu-buru ke sekolah Sesi. Setelah sampai di sekolah, ia pun mendapat kabar bahwa saat ini Sesi sudah dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya. Karena pihak sekolah saat mereka mencoba menghubungi Dahlia, telepon Dahlia selalu sibuk. Dahlia kemudian menuju rumah sakit, namun Sesi tidak ada di sana. Ia pun menelepon pengacaranya dan mengatakan bahwa suaminya mencoba membawa anaknya dan berusaha menghindarinya sekarang. Ia kemudian kembali ke apartemen berharap Kyle membawa Sesi ke apartemennya. Namun ia tak mendapati siapapun di sana. Ia lalu menerima telepon dari Jeff yang menanyakan keadaan Sesi. Dahlia pun semakin stres melihat kerusakan plafon yang bertambah parah. Beberapa saat kemudian Jeff yang merasa khawatir pada Dahlia pergi ke apartemen Dahlia ditemani Murray. Karena tidak ada jawaban dari dalam, Murray kemudian menggunakan kuncinya untuk masuk. Di sana mereka mendapati plafon kamar Sesi sudah dalam keadaan yang mengerikan. Di saat bersamaan, Dahlia tiba-tiba terbangun dan mendapati mereka berdua. Setelah melihat keadaan apartemen Dahlia, Jeff meminta agar Murray segera membereskan permasalahan plafon di kamar Dahlia. Murray pun meminta maaf karena setaunya ia sudah menugaskan Fix untuk menangani masalah tersebut. Dan saat itu juga, Murray pergi mencari Fix. Setelah Murray pergi, di sana Jeff menjelaskan pada Dahlia bahwa Sesi sekarang sedang berada di apartemen Kyle dan dalam keadaan yang sudah baik. Kyle pun menjanjikan akan mengantar Sesi besok ke apartemen Dahlia. Setelah mendengar semuanya, Dahlia pun terlihat tenang. Setelah melihat kliennya tenang, Jeff pun pamitan pada Dahlia. Saat semuanya pergi, Dahlia melihat ke lubang yang ada di plafonnya. Dan saat ia memperhatikan lubang itu, ada suara anak perempuan berbisik meminta tolong dari kamar 10F, kamar di atas lubang plafon itu. Selain itu ia juga mendengar suara orang berlari di apartemen atas. Ia kemudian keluar dan melihat sekilas seperti seorang anak berlari. Saat ia melihat ke bawah ternyata ada bekas jejak kaki yang masih basah. Ia terus mengikuti jejak kaki tersebut hingga ia sampai di atap gedung. Entah mendapat firasat dari mana, ia kemudian mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di tandon air tersebut. Ia kemudian menaiki tangga dan membuka tutup tangki tersebut. Dan tiba-tiba terbayang olehnya kejadian yang terjadi saat itu, di mana saat itu Natasha tanpa sepengetahuan orang tuanya pergi bermain di lantai atas dan melihat tangki air tersebut. Dan seperti anak-anak pada umumnya, ia penasaran apa yang ada di dalam tangki tersebut. Ia pun menaiki tangga dan melihat ke dalam tangki yang saat itu tidak tertutup. Dan tanpa sengaja ia pun jatuh ke dalam tangki. Dan di sanalah Dahlia mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Natasha saat ia menemukan mayat Natasha berada di dalam tandon air. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil polisi pun memenuhi jalan ke apartemen Murray dan terlihat Fix dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa atas tindakan kelalaiannya. Menurut Jeff, Fix sudah tahu kejadian itu, karena itulah ia tak pernah membersihkan tangki air tersebut setelah kejadian itu. Setelah merasa Dahlia sudah cukup tenang, Jeff pun kemudian berpamitan. Keesokan harinya Kyle datang mengantar Sesi. Di sanalah Dahlia mengatakan akan pindah ke Jersey City agar lebih dekat dengan mantan suaminya, sehingga hak asuh anak di antara mereka bisa saling berbagi rata tanpa adanya konflik. Dahlia pun menyetujui jika Sesi dibawa ke psikiater untuk diperiksa dan mendapat penanganan yang serius mengenai mentalnya. Beberapa saat kemudian Dahlia mengajak Sesi berbincang. Selain itu, terlihat plafon di kamarnya sudah baik kembali. Dahlia kemudian menyuruh Sesi mandi sementara ia sibuk memasak. Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup sendiri. Tak seberapa lama, saat Dahlia sedang menelpon,
Ia melihat Sesi sudah selesai mandi. Sesi lalu meminta ibunya membacakan sebuah cerita dari sebuah buku yang ia bawa. Namun rupanya ia bukanlah Sesi. Sesi yang asli masih sedang berada di bak mandinya. Sesi tiba-tiba menghidupkan keran air hingga terdengar oleh ibunya. Dahlia pun sadar bahwa Sesi masih ada di kamar mandi, dan sekarang ia sedang bersama Natasha. Natasha pun terlihat begitu mendambakan kasih sayang seorang ibu. Ia berkali-kali mengatakan pada Dahlia agar jangan pernah meninggalkannya. Namun Dahlia yang ketakutan kemudian menjauh, dan tiba-tiba Natasha menghilang dari tempat itu. Dan di saat bersamaan pintu kamar mandi terkunci. Dahlia yang khawatir pada Sesi kemudian mencari Sesi ke kamar mandi. Namun pintu kamar mandinya terkunci, dan sekarang rupanya Natasha sudah ada di bak mandi bersama Sesi dan berniat menghabisi nyawa Sesi karena ia merasa iri dengan kehidupan Sesi. Dengan sekuat tenaga Dahlia menendang pintu kamar mandi hingga terbuka. Di sana, ia sudah mendapati Natasha berusaha menenggelamkan Sesi ke dalam bathtubnya. Dahlia berusaha sekuat tenaga memecahkan kaca kamar mandi, tapi ia tak berhasil. Dan sekarang semua keran air mengeluarkan air hitam dan hampir memenuhi ruang kamar mandi. Saat ia mulai berhasil membuat kacanya retak, ia kemudian disembur dengan air yang datang entah dari mana. Dahlia yang putus asa kemudian mendekati Natasha. Ia memohon agar ia mau melepaskan Sesi, dan sebagai gantinya, Dahlia rela menjadi ibu untuk Natasha selamanya. Karena Dahlia tahu betul apa yang sebenarnya diinginkan arwah Natasha, yaitu mendapat kasih sayang seorang ibu yang tak ia dapat selama masa hidupnya. Karena semasa hidupnya, ibunya hanya menghabiskan waktunya sebagai pecandu alkohol, dan ayahnya tak pernah mempedulikannya. Bahkan saat ia menghilang pun tak ada satu orang pun yang mencarinya. Natasha pun terlihat senang dan setuju dengan kesepakatan tersebut. Dan saat itu juga, Sesi menyembul ke permukaan air. Dan setelah itu air deras mulai memenuhi kamar mandi dan menenggelamkan Dahlia. Setelah itu terlihat mayat Dahlia sudah terkapar. Dan terlihat sosok Dahlia dan Natasha bergandengan tangan menuju ke suatu tempat dan perlahan-lahan menghilang. Beberapa saat setelahnya polisi mulai datang ke apartemen Murray. Dan mereka mengamankan Sesi ke kantor polisi dan membawa jasad Dahlia. Setelah itu beberapa saat kemudian terlihat Kyle menjemput Sesi ke kantor polisi. Beberapa minggu kemudian Kyle dan Sesi terlihat memindahkan semua barangnya ke apartemen ayahnya. Sebelum meninggalkan apartemen, Sesi kembali mengingat-ingat saat-saat ia bersama ibunya. Setelah itu ia pun mengikuti ayahnya hingga ia tiba di lift. Namun saat ia mau keluar lift, pintu lift tiba-tiba tertutup. Dan di sanalah Dahlia menampakkan dirinya pada Sesi. Sesi yang sepertinya memiliki sebuah kelebihan mampu melihat ibunya. Di sanalah Dahlia pun mencium dan mengepang rambut Sesi. Ia pun berpesan, jika kamu rindu ibu, ibu akan selalu ada di sini. Ia pun keluar lift dengan rambut yang sudah dikepang. Film pun diakhiri dengan kepergian Sesi dengan ayahnya menuju ke Jersey City.